Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Andini Islamiyah dengan NIM E42232224 dari golongan B, jurusan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital Politeknik Negeri Jember akan mempresentasikan hasil tugas bisnis intelijen mata kuliah Data Warehouse. Presentasi ini berfokus pada analisis mendalam mengenai distribusi dan volume penjualan atau sum of quantity untuk setiap kategori produk dari tahun 1996 hingga 1998 yang dikelompokkan berdasarkan pengirim, negara, dan periode waktu tahun dan bulan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren dan kontributor utama dalam rantai pasok. Analisis ini mencakup 8 kategori produk utama. Mari kita lihat rincian data untuk setiap kategori termasuk perbandingan kinerja antara pengirim dan tren penjualan bulanan selama periode 1996 hingga 1998. Yang pertama adalah kategori beverage. Total kuantitas penjualan atau grand total pada kategori beverage mencapai 9.532. Secara parsial, United Package adalah pengirim terbesar dengan 3.809, diikuti oleh Speedy Express 2.942 dan Federal Shipping 2.781. Dari sisi negara, Amerika Serikat atau USA memimpin dengan kuantitas 1.616. Secara tren waktu, kuantitas tertinggi tercatat pada April 1998 dengan kuantitas 1.092 dan bulan terendah ada di Agustus 1997 dengan kuantitas 172. Kami juga melihat kontribusi dari supplier seperti Aroma, yaitu dengan kuantitas 1.125, Bandits 580, dan Caramel Eats 1.573. Yang kedua adalah condiments. Kategori condiments mencatat total kuantitas penjualan sebesar 5.298. Pengirim dominan adalah Speedy Express 1.991, diikuti United Package 1.816 dan Federal Shipping 1.491. Jerman merupakan pasar negara terbesar dengan 869. Secara bulanan, penjualan tertinggi terjadi pada April 1998 dengan kuantitas 446 dan yang terendah pada Mei 1998 dengan kuantitas 59. Supplier yang berkontribusi termasuk Bandits 601 dan Hive 328. Selanjutnya ada confection. Untuk confection ini, total kuantitas penjualan adalah 7.906. United Package kuantitas 2.939, sedikit unggul sebagai pengirim, disusul Federal Shipping 2.629 dan Speedy Express 2.338. Jerman dengan kuantitas 1.597 dan Amerika Serikat dengan kuantitas 1.602 adalah kontributor negara terbesar. Puncak penjualan bulanan terjadi pada Maret 1998 dengan kuantitas 880, sementara penjualan terendah pada Agustus 1996 dengan total kuantitas 170. Supplier seperti Caribbean naik dengan kuantitas 2.851, Game 755, dan Juniper Grill 1.158 sangat berperan. Yang keempat ada kategori dairy product. Kategori dairy product ini menunjukkan total kuantitas penjualan sebesar 9.149. United Package 3.444 adalah pengirim teratas, diikuti Speedy Express 3.145 dan Federal Shipping 2.543.
Negara Jerman dengan kuantitas 1.800 menjadi negara dengan kuantitas penjualan tertinggi. Penjualan mencapai titik tertinggi pada April 1998 dengan total kuantitas 1.005 dan terendah pada Mei 1998 dengan kuantitas 35. Supplier utama termasuk Aqua Hong dengan kuantitas 2.500, Bright Lantern 2.526 dan Jungle Block 1.050. Lalu ada grains or cereal. Total kuantitas penjualan untuk grain cereal adalah 4.562. United Packet memimpin dengan 1.897 dengan selisih yang signifikan dari Speedy Express 1.430 dan Federal Shipping 1.225. Jerman dengan total kuantitas 800 adalah pasar negara terbesar. Penjualan tertinggi tercatat pada Januari 1998 dengan total kuantitas 544 dan terendah pada Agustus 1996 dengan total kuantitas 11. Supplier utama dalam kategori ini adalah Bandits dengan kuantitas 697, Bright Dream 1.697 dan Clearview dengan total kuantitas 500. Selanjutnya ada Meat Poultry. Kategori Meat Poultry memiliki total kuantitas penjualan sebesar 4.199. United Packets dengan total kuantitas 1.825 adalah pengiriman yang paling berkontribusi, mengungguli Federal Shipping 1.403 dan Speedy Express 971. Amerika Serikat atau USA menyumbang penjualan tertinggi dari sisi negara yaitu 1.157 kuantitas. Penjualan mencapai puncak pada April 1998 dengan kuantitas 405 dan terendah pada Juli 1996 dengan total kuantitas 76. Supplier yang penting di sini adalah Clearview dengan kuantitas 722, Juniper Grill 978 dan Nightwall 746. Yang ketujuh adalah kategori Produce. Kategori Produce mencatatkan total kuantitas penjualan terendah yaitu 2.990. Pengirim terbesar adalah United Packets 1.257, diikuti Federal Shipping 1.025 dan Speedy Express 699. Jerman dengan total kuantitas 488 adalah kontributor negara terbesar. Penjualan tertinggi tercatat pada April 1998 dengan 367 kuantitas dan terendah pada Agustus 1996 dengan kuantitas 22. Supplier utama termasuk Clearview 886, Malt Paradise 404 dan Nightwall 640. Yang terakhir ada kategori seafood. Kategori seafood memiliki total kuantitas penjualan sebesar 7.681. Pengirim teratas adalah United Packets dengan total kuantitas 2.958. Mengungguli Speedy Express 2.394 dan Federal Shipping 2.329. Amerika Serikat atau USA merupakan pasar negara dominan dengan 1.527. Puncak penjualan bulanan terjadi pada Januari 1998 dengan 735, sementara penjualan terendah ada pada November 1996 dengan total kuantitas 67. Supplier yang menonjol adalah Basil. Total kuantitasnya ialah 2.084, Court Oyster 534 dan Juniper Grill 539.
Pada kesimpulan ini, analisis penjualan dari tahun 1996 sampai 1998 menunjukkan bahwa United Packaged konsisten menjadi pengirim utama, sementara USA dan Jerman adalah pasar terbesar. Penjualan tertinggi umumnya terjadi pada April 1998, sedangkan titik terendah muncul pada Agustus dan Mei, menandakan pola musiman. Dari sisi kategori, beverage dan dairy products mencatat volume tertinggi, sedangkan produce terendah. Keberhasilan rantai pasok juga sangat dipengaruhi oleh supplier besar seperti Caribbean, Nike, Bright Lantern, Basil, dan Clearview. Secara strategis, fokus optimalisasi perlu diarahkan pada penguat pengirim utama, mempertahankan pasar besar, serta mengelola pola musiman agar penjualan tetap stabil. Analisis data ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kontribusi pengirim, peran negara sebagai pasar utama, serta fluktuasi penjualan yang signifikan dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun dalam setiap kategori produk. Struktur bisnis intelijen ini yang disajikan adalah fondasi analitis yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan strategi. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.